Salam kasih hai saudara yang diberkati Tuhan. Pada tanggal 14 sampai 20 Mei 2023, warga gereja Masehi Injili di Minahasa akan membaca dan merenungkan kitab Perjanjian Lama Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31. Saat ini kita akan belajar bersama melalui eksposisi kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengimani bahwa hidup kami bukanlah ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi oleh perkataan Tuhan. Kami merindukan perkataan, sabdamu dan firmanmu, Engkau nyatakan lagi bagi kami di saat ini, agar hidup kami tidak menjadi sia-sia, tetapi hidup yang menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31 yang diberi judul Menyeberangi Laut Teberau. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh Aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan apabila Aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu,
lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Saudara-saudara, kata keluaran artinya jalan keluar. Ini adalah kisah seru tentang bagaimana Tuhan menyediakan jalan keluar dari perbudakan bagi umatnya Israel yang menjadi budak di Mesir. Kejadian pasal 19 ayat 1. Latar belakang. Kitab Keluaran adalah sebuah kitab yang penuh dengan kuasa dan dramatis mengenai keturunan Abraham yang menjadi suatu bangsa yang terorganisasi rapi. Kitab ini berkaitan dengan keselamatan dan pembebasan bangsa Israel dari Mesir di bawah pimpinan tangan Allah yang Maha Kuasa. Bagi orang Ibrani, Kitab Keluaran adalah cerita yang dapat mempertahankan identitas mereka sebagai bangsa, sekaligus membuat mereka menyebut dirinya umat Tuhan. Maksud penulisan. Kitab Keluaran ditulis untuk melukiskan kesulitan-kesulitan orang Israel di Mesir dan kesetiaan Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan. Tuhan tidak hanya membebaskan mereka dari Mesir, tetapi juga mengadakan perjanjian formal dengan bangsa itu di Gunung Sinai dan mengajari mereka bagaimana harus hidup dan menyembah Dia. Tafsiran, instruksi dan intervensi ilahi dalam menyeberangi Laut Taberau dapat dilihat dalam dua tindakan yang dilakukan Allah. Yang pertama, Tuhan mengendalikan seluruh alur cerita untuk kebaikan bangsa Israel. Kedua, Tuhan bergerak ke depan dan ke belakang untuk melindungi bangsa Israel. Semua jalan-jalan Tuhan yang tidak terselami memang tidak masuk akal bagi orang-orang Israel, bahkan Musa. Tetapi ketika intervensi Tuhan dinyatakan, yaitu dengan mengendalikan seluruh cerita, tapi juga ketika Tuhan bergerak ke depan dan ke belakang untuk melindungi bangsa Israel itu dinyatakan. Ketika musuh orang Israel, tentara Mesir, mereka kepayahan, barulah logika bangsa Israel tetapi juga Musa dapat memutuskannya. Di dalam sebuah cerita selalu ada klimaks, dan di dalam kitab Keluaran ada 3 klimaks cerita. Yang pertama, kelepasan bangsa Israel ketika menyeberangi Laut Taberau. Yang kedua, Tuhan memberikan hukum-hukumnya di atas Gunung Sinai. Yang ketiga, Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya di tabernakel yang baru selesai ditabiskan. Dan Keluaran pasal 14 ayat 20 dan 21 adalah klimaks
dari cerita pertama mengenai kelepasan bangsa Israel ketika menyeberangi Laut Teberau. Demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka terbelahlah laut itu menjadi tanah kering. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Bangsa Ibrani menyeberangi lautan yang terbelah untuk menghindari kejaran tentara Mesir. Pada peristiwa terbelahnya Laut Teberau, orang Mesir mengejar dan menyusul orang-orang Israel sampai ke tengah-tengah laut. Keluaran pasal 14 ayat 23. Tetapi Tuhan mengacaukan pasukan tentara Mesir sehingga roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat. Keluaran pasal 14 ayat 28. Itulah klimaks pertama dari kitab Keluaran ketika Keluaran pasal 14 ayat 14 mencatat, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Refleksi berdasarkan eksposisi Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31, maka refleksi yang akan menjadi pegangan kita adalah bahwa bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel sungguh nyata. Tuhan bukan saja memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah pembebas, namun juga Tuhan sebagai Allah yang menyertai kehidupan mereka. Bagi Firaun, seharusnya peristiwa Laut Teberau adalah pelajaran penting dalam sejarah kehidupannya dan bangsanya yaitu Mesir, bahwa berperkara dengan Tuhan Allah Israel adalah sebuah kesia-siaan. Bagi bangsa Israel dan Firaun sama-sama diajarkan akan sifat dan karakter Tuhan Allah yang adil dan penuh kasih. Hal ini seharusnya menjadi pelajaran bagi umat Tuhan sepanjang masa, bahwa penting untuk percaya dengan segenap hati kepada tuntunan dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap jalan kehidupan. Ketika terhimpit pada situasi yang pelik, tidak ada jalan keluar terbaik. Percayalah kepada janji Tuhan. Tuhan terkadang mengizinkan situasi seperti itu terjadi dalam kehidupan umatnya, dan jalan yang ditempuh bukanlah jalan termudah tetapi yang tersulit, bahkan melampaui pemikiran manusia sekalipun. Itu dilakukan agar umatnya tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Hal itu terjadi agar umatnya hanya mengandalkan tanda ajaib Tuhan yang penuh kuasa. Ingatlah selalu bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Setiap orang dapat percaya akan penyertaan Tuhan melalui pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir dan menyeberang Laut Teberau. Demikian eksposisi Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31. Kiranya kita semua diberkati. Sampai jumpa lagi. Damai di hati. Shalom.